Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadi Pandu Prastia. Ya, saya ini di sini itu sebagai leader branch. Jadi ini nama perusahaannya itu SVO Sleman Digital Group. Ya, pusatnya ada di Jakarta. Nama PT-nya PT Aus Utama Indonesia. Gitu. Ya. Kalau kalian coba perkenalkan diri dulu. Mungkin pertanyaan dari saya Mas ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rangga Sefubini. Saya dari Amikom. Sekarang semester 5. Asal saya aslinya dari Tuban. Mungkin cukup itu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ardian Sabratama. Saya dari Amikom juga. Semester 5 juga, jurusannya informatika. Informatika. Mas Ardiansyah. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Happy. Saya dari Amikom juga. Saya semester 5 juga. Jurusan informatika juga. Oke. Nama panggilannya Naki. Diaul. Apa? Diaul. Yaul. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz Hanesami. Heeh. Saya juga dari informatika. Iya. Asal saya dari Bogor. Bogor. Panggilannya Hafiz. Hafiz. Oke, masih kelompok juga nggak? Iya, saya juga kelompok. Silakan, Nah, kenalan, Pak. nama saya Muhammad Fadlarus Munandar, Heeh. dari Amikom juga informatika. Iya. Dari asalnya Sumatera Barat, Sumbar, Padang. Sumbar Padang. Nama panggilannya Fadil. Fadil. Iki? Saya Nugroho Rabianto dari Amikom juga semester 5, Heeh. asal Riau, Heeh. biasa dipanggil Rapi. Rapi. Oke. Langsung aja. Ini mau interview kan? Iya. Tentang kepemimpinan. Oke, siapa dulu yang mau nanya? Mungkin saya dulu. Oke. Terima kasih untuk waktunya sebelumnya Pak. Yang pertama, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda sebagai seorang pemimpin? Oke, pertanyaannya bagaimana cara menggambarkan kita sebagai seorang pemimpin, ya? Seorang pemimpin itu gini, dia ada bos, ya kan? Ada juga yang namanya leader, ya. Yang namanya seorang leader itu kita nggak hanya support dari belakang, tapi itu support juga dari depan dan belakang gitu. Jadi menurut saya kalau seorang pemimpin itu adalah orang yang mampu memberikan contoh, ya kan, dan juga memerintah, ya. Berarti dia punya kekuatan untuk menggerakkan orang lain, ya. Perintah dalam artian ini mengajak atau menggerakkan orang lain untuk mampu melakukan ataupun mengejar tujuan sebuah organisasi ataupun perusahaan, ya. Jadi seorang pemimpin itu kalau bagi saya bukan hanya memerintah tapi juga memberikan contoh, begitu. Berarti kalau pemerintah itu lebih ke bos. Ya, kalau hanya memerintah tok tapi nggak terjun itu mungkin bos, Iya. gitu. Untuk selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk membangun tim yang efektif? Oke, apa yang dilakukan untuk membangun tim yang efektif? Pertama, komunikasi itu penting, ya. Jadi kalau kamu sebagai leader, ya, teman-teman di sini sebagai leader, sebagai pemimpin, itu tentu punya anggota di bawahnya, ya, yang bisa menguatkan tim kita ataupun kita sebagai leader itu bisa memiliki tim yang efektif. Itu pertama adalah komunikasi. Gimana caranya kita dengan leader dengan tim yang di bawah kita itu komunikasinya lancar, setiap hari selalu ada komunikasi di sana. Kalau seandainya ada permasalahan, ada hal yang kurang baik itu dikomunikasikan seperti itu. Terus juga sering-sering melakukan meeting, ya, meeting ataupun review setiap harinya, itu juga bisa menguatkan sebuah tim tersebut, begitu. Kalau dari saya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, ini masih tentang kaitannya dengan tim. Menurut Anda bagaimana caranya untuk mengukur kinerja tim dan kemudian memberikan feedback kepada mereka? Oke. Untuk menilai kinerja tim, ya. Kalau saya biasanya itu setiap hari itu selalu ada review tim, ya. Jadi saya selaku leader punya beberapa orang tim di bawah saya. Setiap harinya saya review, ya. Kendalanya dia apa ditanyain, hal yang positif yang udah dia dapatkan, yang di-achieve itu apa, itu juga ditanyakan supaya tim yang lain juga bisa mendengarkan apa hal yang sudah dia capai, ya, yang berhasil, dan tim lain yang seandainya belum pernah mendapatkannya ataupun belum pernah melakukannya itu bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh tim lain yang berhasil tadi, gitu, ya. Jadi kalau seandainya tolak ukurnya itu sebenarnya setiap hari kita selalu memberikan to do list ataupun job desk ke tim, ya kan.
Di hari berikutnya kita tanyakan apakah hari kemarin tugas kalian sudah dikerjakan, kendalanya di mana, ya. Kalau seandainya ada kendala di kendala A, ya kita kasih saran kendala A ini cara mengatasinya seperti ini. Atau kalau saya sebagai leader nggak bisa ngasih jawaban, kita lempar ke tim kita yang lain yang udah berhasil menjalankan itu gitu. Jadi kita selaku leader nggak harus kita perfect gitu, nggak harus kita terus yang ngasih jawaban, nggak harus kita terus yang membimbing, tapi teman yang lain juga bisa ngasih saran untuk membimbing tim yang lain juga bisa gitu. Kalau dari saya. Oke, untuk selanjutnya Mas, kan kalau dari saya yang saya ketahui ya, pemimpin yang baik itu bagaimana bisa dia itu membentuk suatu pemimpin yang baru. Oke. Nah, menurut saya itu bagaimana saya melihat seberapa percaya Anda dengan anggota Mas ini bahwa anggota Saman juga bisa menjadi pemimpin di masa depan. Oke, betul. Seorang pemimpin tentu harus punya kemampuan untuk mencetak leader lainnya, gitu ya. Kebetulan di perusahaan saya itu ada jenjang karir ya di sini. Itu yang paling atas itu ada namanya elite coach ya ataupun elite club gitu. Lalu di bawahnya ada dealer, yang di bawahnya lagi ada junior dealer, lalu yang paling bawah itu ada staff ataupun customer service ya. Jadi jenjangnya di sini di perusahaan ini jelas, ya kan? Bagaimana caranya menyiapkan itu? Ya, tentu kita pertama kali orang masuk ataupun seorang tim itu join ke kita, ya kan? Ataupun ada tim baru yang masuk, kita harus benar-benar melihat setiap orang kan ini berbeda-beda ya. Setiap anggota kita berbeda-beda, sikapnya berbeda-beda, tingkah lakunya berbeda-beda, pola pikirnya beda-beda. Ya, setiap orang baru masuk itu kita selaku leader harus tahu dulu mereka ini seperti apa, termasuk kecerdasannya, skillnya dia itu seperti apa, ya. Jika kita udah tahu, kita bisa menempatkan dia harusnya di posisi yang mana, posisi paling bawah kah, menengah kah, ya kan, atau menengah ke atas kah, atau paling atas, gitu kan. Kalau seandainya dia kemampuannya masih dasar, ya dia akan paling bawah, gitu. Belajar dulu dari posisi yang paling bawah dulu, ya kan. Kita bimbing. Kita kan tentu pernah melalui masa yang paling bawah sampai kita berada di titik paling atas, gitu. Jadi apa yang dulunya pernah kita lakukan, kesalahan apa yang pernah kita lakukan, ya kita ajarkan ke dia supaya dia bisa tumbuh menjadi leader yang baik untuk naik ke step selanjutnya. Begitu terus sampai dia menjadi seorang leader yang posisinya paling tinggi, gitu. Untuk yang lain, Saya masih mau nanya, bagaimana Anda mengelola tim Anda saat terjadi perbedaan pendapat? Oke, betul. Dalam sebuah komunitas ataupun organisasi ya ataupun sebuah tim, kita pasti akan dihadapkan di satu waktu yang mana kita akan berdiskusi di sana, saling bertukar pendapat, saling saling berbeda pendapat juga ada. Nah, kita selaku leader itu harus netral ya. Netral dalam artian tidak memihak si A yang mungkin si A ini udah lebih lama sama kita, kayak gitu. Itu nggak boleh ya. Seorang leader apapun itu, entah itu bahkan seorang presiden pun, dia nggak boleh kayak terlalu memihak gitu ya. Jadi kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat, di sana kan terdapat tim. Yang pertama, kalau seandainya kita harusnya seorang leader bisa menentukan pendapat mana yang paling baik. Ya, kalau seandainya kedua-duanya baik atau kedua-duanya buruk, tapi dari tim memilih yang kita kembalikan ke tim itu memilih mana, jadi default seperti itu. Kalau terjadi perbedaan pendapat, begitu, pilih yang mana gitu, supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang buruk, ya kita bisa belajar sama-sama. Kemarin yang milih ini siapa, kan kita bareng-bareng. Berarti ya kalau seandainya cara A ini nggak berhasil, ya kita belajar bareng-bareng gitu. Oh ternyata kita kemarin pilih cara A ini salah gitu. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Apa yang Anda lakukan untuk memotivasi tim Anda? Oke, bagaimana untuk memotivasi tim? Kedepannya kalau kamu jadi seorang leader ya, kalian jadi seorang leader, seorang leader itu memang yang paling ditunggu-tunggu adalah kata-katanya, ya. Bukan sebenarnya ngobrol janji, bukan, ya. Bukan sebenarnya janji palsu, bukan. Tetapi apa yang kita katakan itu menjadi penyemangat bagi mereka untuk bergerak lebih maju sebenarnya, ya. Jangan khawatir jika contoh kita mengatakan tim harus disiplin, tim harus tim harus desainnya harus bagus lah, contoh.
jangan khawatir kalau aku nggak punya skill desain, jangan malu untuk mengatakannya. Terus motivasi dia, terus bimbing dia, supaya apa? Supaya tim itu bisa bergerak maju terus untuk bisa mendesain suatu desain yang bagus gitu loh. Bukan berarti karena kamu bisanya nggak bisa desain, kamu nggak berani ngomong kalau desain dia jelek, kayak gitu ya. Jadi terus memberikan saran ke mereka, karena kita selaku leader ya. Jadi untuk motivasi itu kalau seandainya bagus ya bilang apresiasi bagus, kalau seandainya kurang bagus contoh desain lah, kita kasihnya desain ya, kita harus sampaikan ini kurang cocoknya di mana, fontnya kah, ataukah penempatan teksnya terlalu banyak kah di sana. Walaupun kita bukan orang desain, tapi kita harus ngomong kayak gitu ya. Mungkin itulah kalau yang soal motivasi ya. Jadi kita harus selalu komunikasi, harus ngasih saran, harus ngasih suggest lah, walaupun kita memang nggak ahli di bidang tersebut gitu. Mungkin saya Mas lanjut. Bagaimana Anda menangani anggota tim yang tidak berkontribusi sesuai dengan yang diharapkan? Oke. Bagaimana menangani tim yang tidak berkontribusi ya. Ini sebenarnya sampai ke dunia kerja pun sebenarnya ada, mulai dari zaman kuliah, kerja kelompok, ada yang cuma datang goreng-gorengan, ada yang cuma kelompok toh tapi kerjanya nggak ada. Memang ada kayak gitu. Sampai ke dunia kerja, nanti teman-teman pasti juga ngalamin hal yang seperti itu ya kan. Pertama gini, yang paling penting itu adalah membagi job desk ya. Job desknya itu harus jelas ya. Mulai dari sekarang kalian di bangku perkuliahan, kalau kalian berada di organisasi ataupun di kerja kelompok kelas lah ya, itu yang menjadi ketua kelompok di kelas itu ataupun di tim itu harus bisa dengan jelas membagikan job desk apa aja ya. Untuk si Rapi kamu paling ngerjakan laporannya, si B nanti umpamanya ngerjakan PPT-nya, si A nyari informasinya, nyari sumbernya, itu harus jelas ya. Kalau nggak jelas ya itu mungkin nggak akan kamu atau leader tersebut atau ada salah satu orang yang merasa dia kerja sendiri atau dia yang kerjanya paling banyak. Di sana nanti ada kesenjangan yang mana nanti ada kecemburuan dan lain sebagainya, akhirnya selek dan lain sebagainya ya. Jadi seorang leader itu harus membagi job desk yang jelas, to-do list yang jelas kayak gitu. Kalau seandainya nggak dikerjakan, kita bisa lihat bareng-bareng, kalian di sini berenam ya kan, ada salah satu orang yang dikasih job desk semuanya kayak Rapi kerjakan PPT ya kan. Tapi yang lainnya kan terkerjakan, yang PPT-nya nggak dikerjakan, kalian bisa tanyakan kenapa PPT-nya nggak dikerjakan, kendalanya apa, susahkah, apakah PPT-nya krek-krekan kah ya kan, atau lipatnya mati atau apa ya kan. Kalau seandainya dia memang ada kendala, bantu gitu ya, kita bantu. Tapi kalau seandainya memang dari personal dia yang malas ibaratnya, itu udah masuk ke qualified ya, dalam artian kalau seandainya dia udah kita kasih job desk yang jelas dan sebagainya, laptop ada, fasilitas ada semua, tapi dia juga nggak berkontribusi ya, kita udah kasih saran juga ya, kalau di perusahaan bisa saja dikeluarkan, di kick, atau kalau di tim ya maybe next time nggak mau lagi join sama dia lagi pokoknya gitu. Karena memang dari personalnya udah nggak ada hasrat untuk saling berkontribusi, padahal job desk-nya udah jelas gitu. Aku gitu. Mungkin satu lagi Mas. Kalau untuk strateginya untuk mencapai tujuan jangka panjangnya itu gimana? Oke, strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Biasanya itu kalau di saya itu tujuan jangka panjang itu biasanya per tahun. Jadi tahun 2022 kemarin udah berlalu, saya di awal tahun 2022 itu biasanya punya catatan atau mind mapping di 2022. Mind mapping itu adalah pikiran kita itu harus ditulis, dijabarkan ya di 2022 ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu harus dijabarkan ya. Salah satunya saya ingin waktu itu di kantor sini ada, di tahun berikutnya akan ada elite coach lagi ya kan. Dari sana itu kan jangka panjang, elite coach itu adanya setiap 1 tahun sekali ya, pengangkatan elite coach itu adanya 1 tahun sekali ya. Nah dalam jangka panjang itu kita udah nargetkan nanti diharapkan di akhir tahun 2002 udah ada calon elite coach baru atau calon leader baru di tahun berikutnya ya. Jadi dari awal tahun 2022 ya, saya memproyeksikan tim ini orangnya siapa yang paling berkompeten, saya list ya kan, dan kita harus memberikan support yang besar karena kita seorang leader, kita harus support orang yang udah kita pilih tadi sebesar mungkin
ya. Gimana caranya dulu kita bisa mendapatkan itu, ya kita ajarkan lagi, ya. Jadi yang targetnya 1 tahun itu tadi itu harus dilihat hari demi hari gitu. Memang target goalsnya 1 tahun, tapi jangan langsung fokus harapannya nanti di Desember langsung langsung mencapai target leader kayak gitu. Tapi dari hari demi hari gimana dia menjalani tugasnya dia, apakah dia sudah memenuhi standarnya dan sebagainya, apakah target hariannya sudah tercapai. Jadi dari 1 tahun itu dibagi menjadi 12 bulan. Jadi nanti umpamanya contoh lah, dari 12 bulan itu dia per tahunnya berarti ya itu harus mendapatkan 1,4 M ya. Dari 1,4 M itu dibagi dengan 12 bulan. Berarti berapa? Berarti sekitar 120 juta per bulan ya. 120 juta per bulan dibagi lagi per 30 hari itu berapa? Ya kan? Nah, dari situ target harinya sekian juta, umpamanya 5 juta atau 4 juta per day. Nah, itu harus dicatat apakah di hari ini udah 5 juta per day. Gitu. Dan itu kalau seandainya ada kendala kenapa kok hari ini menurun dan sebagainya gitu. Ya. Jadi untuk mencapai visi misi jangka panjang itu kita harus breakdown dulu. Dari yang 1 tahun kita breakdown menjadi 1 bulan, dari 1 bulan kita breakdown menjadi 1 hari. Baru kita bisa menghasilkan apa yang kita inginkan untuk 1 tahun ke depan gitu. Baik, ini saya lanjutkan. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa semua anggota tim bekerja sama secara efektif? Oke, itu kurang lebih hampir sama seperti yang tadi ya. Yang pertama, kita selaku leader harus membagi job desk atau to-do list yang jelas, ya kan. Kemudian kita harus sering kontrol, karena kita selaku leader, kalau di kantor ini itu selalu ada review setiap sore ataupun setiap pagi, ya kan. Nanti kalau di review itu kita bakal tanya kemarin kendalanya apa dan hari ini apa yang ingin kamu lakukan, perubahan apa yang ingin kamu lakukan, kayak gitu. Dengan begitu semua tim akan bisa bekerja secara efektif. Kalian pun kalau seandainya kerja kelompok di kelas ya sama, itu juga dibagi job desk-nya. Dan nanti kalau seandainya contoh tugas ini dikumpul hari Sabtu besok umpamanya ya, jangan sampai dalam sekarang umpamanya hari Selasa masih tersisa 4 hari lagi, jangan sampai nanti meetingnya ataupun kerjaannya itu di hari Jumatnya, jadi tinggal H-1. Kalau bisa ya dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu selalu review. Jadi kalau seandainya di hari keduanya sudah ada kendala, ya tim dibantu, gitu. Itu satu-satunya cara supaya semua tim bisa bekerja dengan maksimal, tugas mereka bisa diselesaikan. Karena kalau dibiarkan aja, ada orang yang dia bisa fokus, ada orang yang nggak lupaan, tapi juga ada orang yang nggak bisa fokus, dia bisa lupaan juga, kayak gitu. Bisa jadi dia mau mengerjakan satu hal ya, contoh dia ada kebagian bikin PPT umpamanya ya kan, dia mau mengerjakan tapi karena diajak ngobrol sama temennya bisa jadi tugas yang dia kerjakan PPT tadi buyar, nggak sampai, tiba-tiba diajak login ya kan. Jadi nggak selesai tugasnya kayak gitu. Nah maka dari itu kalau seandainya hari pertama dia udah keskip tugas dia yang harusnya mengerjakan PPT, harusnya dicicil tapi nggak dicicil, kalau hari kedua udah ada review ataupun meeting ataupun ditanyain, paling nggak ya pasti di hari kedua ini dia bisa ngejar apa yang ketinggalan di hari pertama. Jadi kuncinya adalah dikontrol gitu. Untuk leader harus ada dikontrol. Yang selanjutnya, bagaimana Anda mengukur kesuksesan kepemimpinan Anda? Oke. Bagaimana cara mengukur kesuksesan? Sebenarnya kita selaku leader itu di bawah kita itu ada tim ya. Kalau bagaikan sebuah tubuh itu tim itu bagaikan ada yang tangan kanan, ada yang kaki kanan, kaki kiri gitu ya. Contoh lah, umpamanya leadernya Raffi, tangan kanannya Raffi umpamanya masnya, tangan kirinya Raffi masnya gitu kan. Kalau seandainya kalau seandainya semuanya bekerja dengan maksimal, itu kan tubuh kamu sempurna. Kamu bisa jalan dengan lancar, bahkan bisa berlari, ya kan. Tapi kalau tangan kamu hilang satu aja sebelah kiri, itu kamu lari pasti nggak seimbang, gitu kan. Nah, bagaimana cara mengukur kita selaku seorang leader ya, kita ibaratnya sebagai tubuh manusia aja lah. Kalau seandainya dalam satu tim kita ada yang kurang, atau ada yang nggak berkompeten, ya kan, atau ada yang nggak berhasil mengerjakan apa yang kita harapkan, ya, berarti termasuk aku sendiri kurang sukses berarti. Berarti dalam artian ya aku ngebimbing dia itu nggak berhasil gitu, ya. Jadi ada yang compang nih di tubuh aku gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya berhasil mengukurnya gimana ya dipastikan dulu tim kita semuanya itu bekerja sesuai dengan jalurnya atau on track gitu ya. Kalau seandainya sudah on track berarti kita juga sempurna menjadi seorang leader
gitu. Oke, ada lagi? Udah? Yang masnya nggak nanya? Tidak jobdesk khusus mas. Spesial ini. Ya mungkin terima kasih mas atas ilmunya yang telah disampaikan. Kami dari teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke. Semoga ilmu yang dapat disampaikan tadi bermanfaat untuk kami juga nanti Oke. semoga jadi pemimpin seperti mas yang sudah. Oke ya, thank you juga ya buat teman-teman yang udah datang ke kantor ini ya. Dari aku senang sebenarnya teman-teman bisa datang ke sini karena dulu aku pernah juga berada di posisi teman-teman jadi mahasiswa juga gitu ya. Belum lama juga aku lulus kayak gitu ya. Jadi masih hafal lah beberapa apa rasanya jadi mahasiswa gitu ya. Ya harapannya apa yang tadi disampaikan oleh kepemimpinan kalian bisa terapkan sedini mungkin sejak di bangku kuliah, mulai dari kerja kelompok atau kalian organisasi, masuk komunitas ya. Kalau di kampus kan ada kayak HMCC, Koma dan sebagainya atau HMIF ya. Di sana kalian bisa terapkan ya, karena kedepannya itu pasti digunakan baik kalian jadi karyawan ataupun kalian jadi pemimpin ataupun jadi PNS pun pasti ada di sana gitu ya, karena ya hari-hari kita dipenuhi dengan leadership ataupun kepemimpinan karena kan kita terlahir sebagai seorang pemimpin ya, entah itu pemimpin di kontrakan, pemimpin di apa namanya di preman atau apa ya, itu semuanya pemimpin tergantung gimana kamu menyetir anggota kamu tuh mau dibawa kemana. Oke. Terima kasih banyak mas. Ya sama-sama. Oke.